warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Yang kami hormati, yang kami muliakan, Al-Mukarram Al-Ustadz Solihin Hazid SAG MPDI, yang kami hormati, yang kami muliakan, jajaran pengurus Surau Bagus Sakinah, Jalan Paraletor 14 LB 15 Kelurahan Dalam Bugis, Kecamatan Pontianak Timur, yang kami hormati, jajaran pengurus, pembina, penasihat, majelis taklim dan salawat Ashabul Maimanah, wabil khusus Al-Mukarram Ustaz Nazami As'ad, Bapak Ketua Majelis Ustaz Muslim bin Haji Bustani, kemudian jajaran penasihat Bapak Haji Jumadi bin Haji Bustami, Bapak Haji Rajali bin Haji Bustami, seluruh para undangan, para majelis, para anggota majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, tidak kata yang pantas dari ucap berurusan kita bersama selain mentahin puji syukur kita sampaikan di hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam hari ini bertepatan di tanggal 13 September 2025 Masehi, kita bisa hadir di ruangan Surau Bagus Sakinah dalam rangka acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahun 1447 Hijriah. Salawat ini salam semoga tercurah penunjukan kita baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para keluarga dan sahabat hingga pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Semoga Allah yang kita kumpulkan, yang kita berkumpul pada malam hari ini, telah Allah kumpulkan kita bersama baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sering kita melantunkan kalimat salawat, sering melantunkan kalimat-kalimat yang thayyibah yang tentunya bisa membanggakan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah beberapa acara tadi telah kita langsungkan secara serentak. Yang pertama pembacaan salawat dari majelis taklim, zikir dan majelis salawat dari Ashabul Maimanah yang langsung tadi dipimpin oleh Ustaz Nazami As'ad, kemudian disambung dengan pembacaan maulid serta salawat Mahlul Qiyam yang langsung tadi dipimpin oleh dari remaja Masjid Yaus Solihin Gang Sampang. Kemudian kita lanjutkan insyaallah pada acara berikutnya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk acara selanjutnya yang kita dengarkan setelah pembacaan Maulid Qiyam ini, kita akan lanjutkan dengan beberapa sambutan. Di antaranya adalah yang pertama, sambutan dari panitia penyelenggara Maulid besar Muhammad SAW tahun 1447 Hijriah yang diselenggarakan oleh pengurus Surau Bagus Sakinah, yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Syarif Saleh Al-Mutahhar MSMI. Kepada beliau dengan hormat dipersilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalam. Pada malam yang berbahagia ini kita dapat berkumpul bersama-sama di Surau Al-Sakinah yang insya Allah kita akan sebentar lagi akan mendengarkan tausiah dari Al-Karam Al-Ustaz Solihin Hadir SAG MPDI. Jadi kami selaku ketua panitia mewakili juga daripada pengurus Surau Al-Sakinah, pertama-tama dan utama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berkat rahmat dan juala kita dapat berkumpul di ruangan ini di Surau Al-Sakinah dalam rangka kita merayakan hari kelahiran baginda kita Nabi Muhammad SAW. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, seperti yang telah kita dengar bersama sebelum acara ini kita mulai, kita mendengarkan dari majelis taklim kedua majelis taklim baik yang dari Pondok Sampit maupun dari Remaja Berjit yang dari Sampang yang telah menyemarakan dan meramaikan daripada perayaan Maulid kita pada malam yang berbahagia. Selamat dan salam disampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kegiatan kita pada malam ini dapat berjalan sesuai dengan harapan kita bersama. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang berbahagia, habis khusus Al-Karam Ustaz Solihin Hadir SAG MPDI dan bapak-bapak, ibu-ibu yang mohon kami tidak dapat menyampaikan nama antum semuanya, namun kami berharap bahwa kedatangan daripada bapak dan ibu Surau yang berbahagia ini ingin menyebarkan, ingin menyampaikan kemudian kita dalam rangka menghadiri perayaan Maulid Nabi kita Muhammad SAW. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, mungkin dalam kesempatan berbahagia ini kami selaku ketua panitia mohon maaf barangkali posisi duduk bapak-bapak, ibu-ibu yang mestinya di depan mungkin tungtar balik, mungkin ibu-ibu yang tua lalu kena ke belakang, lalu adik-adik yang depan. Jadi kami sekali lagi mohon maaf bahwa memang keterbatasan kami dan kita bersama-sama ingin merayakan pada malam berbahagia. Kemudian yang kedua, kami mohon maaf barangkali di dalam pelaksanaan nanti ada kekurangan-kekurangan baik dalam penyajian maupun dalam penimpan tamu. Barangkali ada kurang kenan pada kesempatan berbahagia ini, kami atas nama warga atau pengurus daripada Surau Al-Sakinah mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ikan cepat, ikan gabus, makin cepat, makin gabus. Jadi kami selalu ketua panitia tidak perlu berpanjang lebar. Yang perlu kita nantinya adalah tausiah. Nah, ini tausiah biar sampai 2 jam. Tahan Ibu. Alhamdulillah Pak Solihin. Jadi kita yang pertama dan utama yang akan kita dengarkan bersama ialah tausiah daripada Al-Karam Ustaz Solihin Hadir SAG MPDI. Jadi demikian pengantar singkat dari kami. Mohon maaf ada kekurangan dan sebagainya. Dari taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi kata sambutan dari panitia penyelenggaraan Maulid Nabi Muhammad SAW dari Surau Al-Sakinah yang disampaikan oleh Bapak Ustaz Haji Salib Saleh Al-Mutahar SMI. Semoga memberikan wacana bagi kita semua dalam pelaksanaan Maulid kali ini. Untuk acara berikutnya kita langsung acara inti kita, yaitu uraian Muhammadus Hasanah atau uraian hikmah peringatan Maulid Muhammad SAW
Surau Babus Sakinah tahun 1447 Hijriah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Al-Ustaz Solihin Hazid SAG MPD. Kepada beliau dengan hormat kami persilakan. Salam ala Nabi Muhammad. Burung merpati, burung dara, cakepnya mana? Burung merpati, burung dara, terbang hinggap di rumah Pak Samsuri. Terima kasih kepada pembawa acara. Izinkan saya tausiah dengan berdiri. Sholat asar di Masjid Baitur Rahim. Pantun nih Pak. Sholat asar di Masjid Baitur Rahim. Masjid Baitur Rahim letaknya di Pal 3. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, izinkan saya bermula kata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari banyaknya majelis saya yang saya hadiri, ini jawabannya belum semangat. Kalau udah saya keluarkan sebutir pantun lagi, bisa gemuruh surau Babus Sakinah ini. Jalan-jalan ke Sungai Kakap, baliknya singgah beli nenas. Yang jawaban salamnya lengkap, saya doakan hutang-hutangnya lunas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar kita hormati, selamat datang Bapak Wakil Wali Kota Pontianak, Bapak Pak Hasan. Semoga Allah merahmati beliau, panjangkan umur beliau, dan memberikan keberkahan selama hidup beliau. Ahlan wa sahlan Pak Wakil Wali Kota, Pak Hasan. Izin Pak Hasan. Mudah-mudahan saya berdiri di sini tidak kena pantun ikan sepat dan gabus. Tadi pengurus surau sudah menyampaikan makin cepat makin bagus. Tapi saya akan ada pantun. Jalan-jalan ke Pasir Panjang, baliknya singgah ke Pasar Mawar. Mudah-mudahan ceramah saya tak panjang-panjang. Bukan apa makin lama kaki makin bergegar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, allazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwa alladzi ba'atsa fil ummiyyin rasulan minhum yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Shadaqallahul azim.
yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati Bapak Wakil Wali Kota, Bapak Haji Bahasan, pengurus surau Babus Sakinah, jamaah surau, undangan, dan yang saya secara pribadi sangat tahu dengan insya Allah pengajian Ashabul Maimanah. Kok Ustadz tahu? Karena ada satu jamaah sini CS saya. Siapa? Yang bagian video kan saya, Pak Eka. Itu berdekatan rumah dengan saya. Saya G30, beliau G21. Jadi informasi selalu dipostingnya di Facebook. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah, tentu yang pertama dan utama kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillah kita bisa hadir di majelis yang dimuliakan Allah dalam rangka untuk zayyinu majalisakum bis-shalati alayya. Perbagus majelis-majelis kamu dengan banyak membaca sholawat. Insya Allah orang yang banyak membaca sholawat akan sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu adalah satu di antara cinta kita kepada beliau. Bapak Ibu hadirin sekalian, tadi berangkatnya sebelum Isya dari wilayah kabupaten. Saya ini orang kabupaten Kota Baru Ujung, Kabupaten Kuburaya. Jadi wilayah Kota Baru Ujung itu masuk Kabupaten Kuburaya, Pak Wakil. Iya, Kuburaya. Masuk ke sini daerah kota. Jadi saya orang kabupaten yang setiap hari keluar kota. Ustadz di mana posisi? Lagi di luar kota. Padahal ngajarnya di Mansatu. Sudah menjadi tekad saya sepanjang badan sehat, tidak bentrokan jadwal kemanapun saya ada, apalagi di wilayah kota Pontianak. Tak eloklah kalau saya tak kenalan. Ini menjadi tempat yang pertama kali saya kunjungi, dan alhamdulillah barokahnya pertemuan dengan abah kita ini di Masjid Mujahidin. Kira-kira 3 pekan yang lalu saya khutbah Jumat di Mujahidin. Beliau datang, kemudian Ustadz kayaknya ini Ustadz belum pernah ngisi Babus Sakinah, kami jadwalkan, insya Allah Allah sampaikan meskipun macetnya luar biasa. Saya lupa malam ini malam Ahad. Nama saya pendek, dan memang nama-nama zaman angkatan saya lahir namanya pendek-pendek. Anak sekarang 3 sampai 4 meter. Contoh nama yang pendek: Solihin, Syamsuri, Pak Bahasan, pendek. Tapi nama anak sekarang rata-rata 3 meter. Kau jauh-jauh nama anak saya 4 meter, 3 meter semua. 1 Muhammad Iqbal Fenza 3 meter. 2 Muhammad Haddad Fenza 3 meter. Nomor 3 Zahratul Wardiyah Fenza 3 meter. Nomor 4 Safinatun Najah Fenza 3 meter. Semuanya 3 meter. Nama ayahnya pendek, Solihin. Dan alhamdulillah nama-nama ini terinspirasi dari tokoh-tokoh yang memang kuat secara agama maupun intelektualnya. Tapi yang nama keempat anak saya, Safinatun Najah, anak bungsu, itu sebenarnya bukan nama awalnya. Malam tanggal 16 istri saya mau melahirkan, saya baca Al-Quran. Begitu saya baca Al-Quran, ketemu dengan potongan ayat Azifatul Azifah. Saya bilang bagus nama anak ini, nama Azifatul Azifah. Kita siapkan untuk nama anak kita, kita siapkan. Begitu subuh, selesai saya sholat subuh di Masjid Al-Falah, ada yang beritahu, Ustaz, alhamdulillah istrinya sudah melahirkan putri, namanya Putri.
lahir putri. Saya bilang kalau gitu beri nama Azifatul Azifah. Iya kata istri saya buka Quran lagi. Kalau tadi baca Quran tidak dengan artinya, begitu saya buka Quran saya lihat artinya Azifatul Azifah. Begitu saya lihat terjemahannya, langsung saya bilang, mak ganti nama lagi mak. Kata istri saya, apa pula diganti ya? Bagus nama Quran tuh. Apa pula bagus? Azifatul Azifah. Apa artinya? Kiamat dah dekat. Jadi kalau nak beri nama anak itu jangan mentang-mentang Quran. Siapa namanya? Siti. Bagus Siti itu. Siti apa? Siti Jahannam. Siapa namanya itu? Muhammad. Bagus Muhammad itu. Apa? Muhammad Sakor. Apa itu Sakor? Masalagakum fi Sakor. Kenapa masuk dalam neraka Sakor? Siapa namanya? Siti. Siapa Siti? Siti apa? Siti Hutoma. Apa tuh Hutoma? Wa ma adraka mal Hutoma. Tahukah kamu Hutoma? Neraka yang apinya menyala-nyala. Jadi yang beri nama itu berilah nama yang betul-betul bagus dalam Al-Quran. Contohnya siapa? Sholihin. Bagus. Saya tinggal dekat dengan Pak Eka, tapi kalau disebutkan insya Allah bingung. Alamat saya tinggal di Kota Baru Ujung, Jalan Perdamaian, ada perempatan belok kiri Komplek Arikarya Indah 4. Dari Arikarya Indah 4 ada jalur 1, jalur 2, jalur 3. Jangan masuk jalur 1, masuk ke jalur 2. Dari jalur 2 ada pertigaan, jangan belok kiri tapi belok kanan. Dari belok kanan ada lajur 1, lajur 2, lajur 3. Terus masuk lajur 3, masuk paling ujung, itu rumah saya. Paham? Insya Allah kalau datang sesat, tapi kalau dah tahu rumah Pak Eka insya Allah sampai. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, bicara tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu seperti mengupas kulit bawang yang tidak akan pernah ada habisnya. Dikupas kulit akan nampak beningnya, dikupas lagi akan nampak beningnya. Tinggal kita bicara dari aspek apa saja tentang Rasulullah, semuanya up to date. Tidak ada kisah manusia yang paling lengkap selain kisah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yuk kita sholawatan dulu sehingga kita menjadi bagian dari umat yang dirindukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Satu hari malaikat Jibril mendatangi Rasulullah. Rasulullah akan khutbah Jumat naik anak tangga 1. Rasulullah mengucapkan amin. Naik tangga 2, Rasulullah mengucapkan amin. Naik tangga ketiga, Rasulullah mengucapkan amin. Lantas Rasulullah sholat Jumat, khutbah dan sholat Jumat. Selesai khutbah Jumat, setelah selesai sholat Jumat, datang sahabatnya, ya Rasulullah, kami mendengar Anda 3 kali mengucapkan amin, 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 amin. Lantas apa yang Anda aminkan? Siapa yang berdoa dan apa isi doa itu? Inilah di antara materi kita. Apa doa malaikat Jibril yang pertama? Yang pertama adalah, ya Allah, rugi umat Muhammad jika ada orang yang dipanjangkan umurnya menemui Ramadan ternyata tidak bisa menghapuskan dosa-dosanya. Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan, ampunan, di dalamnya banyak kemuliaan yang diberikan Allah. Mulai dari saat ini, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Allah sampaikan kita menemui Ramadan, ternyata tidak menghapuskan dosa-dosa kita. Sayang tambah umur tidak taat. Bapak hadirin sekalian,
malaikat tidak menjemput itu berdasarkan abjad. Kalau malaikat menjemput berdasarkan abjad, saya aman. Kenapa? Karena nama saya Solihin, awalnya huruf S. Siapa yang duluan? Sebelum S huruf apa? Ada huruf E. Siapa E? Eka. Sebelum E ada lagi. Siapa? D. Saya nyebut sinyal aja. B. Kalau berdasarkan abjad, tentu abjad A, C, D itu yang duluan, tapi tidak berdasarkan abjad. Jadi pertanyaannya bukan kapan kita meninggal, bukan di mana kita wafat, tapi bekal apa yang harus kita siapkan. Kalau berdasarkan abjad tentu kita aman, tapi hadirin sekalian, ternyata qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakan kematian yang kau lari daripadanya, fa innahu mulaqikum, akan datang menemui kamu. Bapak hadirin sekalian, ibu yang saya muliakan, Kota Baru Ujung itu awal Ramadan kemarin itu ada kisah nyata. Raka sebelum sholat, setelah komat kejadiannya 2 Ramadan kemarin ada jamaah yang meninggal, insya Allah husnul khotimah. Qomat, qad qamatis salatu, qad qamatis salah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Jamaah yang duduk di tepi situ, di situ Pak jamaahnya Pak, nampak diri tumbang, kemudian ditelentangkan oleh jamaah, dibawa ke mitra medika. Begitu dibawa ke mitra medika, dinyatakan oleh perawatnya bahwa yang bersangkutan sudah meninggal dunia. Di situ duduknya di situ. Kita pastikan ini jamaah meninggal husnul khotimah. Apa kriterianya? 1, meninggalnya ketika akan ditunaikan sholat setelah iqomah. Artinya meninggal dalam keadaan berwudu. Kalau dalam keadaan berwudu, artinya meninggal dalam keadaan suci. Di mana? Surau Masjid Nurul Jannah, Kota Baru Ujung, Jalan Swadaya. Masjid satu-satu tempat yang dimuliakan Allah. Yang ketiga, siapa kawan kanan kiri depan belakang? Jamaah yang sebentar lagi akan menunaikan sholat zuhur berjamaah. Artinya kanan kiri depan belakang jamaah yang suci. Bulan apa? Bulan Ramadan. Ramadan bulan yang suci. Insya Allah itulah tanda-tanda husnul khotimah. Yuk kita zikir lagi. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ucapkan maka kalimat itu lebih berat daripada timbangan 7 lapis langit 7 lapis bumi. Nabi Musa bertanya, ya Allah, zikir apa yang jika aku ucapkan maka jika diletakkan di timbangan neraca itu lebih berat daripada 7 lapis langit 7 lapis bumi. Apa kata Allah? Ya Musa, jika engkau ingin timbanganmu lebih berat daripada 7 lapis langit 7 lapis bumi, maka dawamkan, langgengkan zikir la ilaha illallah. Kita ini cerita kawan, Ustaz, ini Jumatan enggak sini Pak? Enggak ya, surau. Jadi Jumatan di masjid, diri zikir tepat di tengah.
kotak infak itu ada di ujung. Ketika kotak infak masih di ujung, yang di tengah ini zikirnya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Begitu kotak infak dekat dia, berubah zikirnya. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Begitu kotak infak lewat dia, berubah zikirnya. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Apa? Kita bak duit. Zikir itulah yang juga menjadi misi dari semua nabi, dari Nabi Adam hingga akhir zaman. Apa konsepnya? Konsepnya monoteisme, bukan politisme, bukan politisme, balikan kepada tauhid. Itu yang menjadi misi. Jadi kita ajarkan kepada anak cucu kita biasa kepada keluarga kita untuk membasahi lidah kita dengan kalimat-kalimat thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Suatu hari Nabi kita mendatangi sahabat yang sedang duduk di bawah pohon yang ranting dan daunnya mau berguguran. Nabi datang dengan membawa tongkatnya. Kata Rasulullah yang mulia, wahai sahabatku, maukah aku ajarkan kepadamu satu kalimat zikir sebagai zikir pengampun dosa. Jika engkau amalkan, maka dosa-dosamu akan berguguran sebagaimana bergugurnya daun-daun ranting pohon ini. Rasulullah pukulkan tongkatnya kepada ranting itu, ke pohon itu, berguguran daun-daunnya. Apa kata Rasulullah? Wahai sahabatku, jika ingin dosa kalian berguguran sebagaimana gugurnya daun-daun ini, maka biasakan zikir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Rasulullah itu seorang yang paling senang mendoakan sahabatnya. Ini yang harus kita ikuti. Ketemu assalamualaikum, itu maknanya mengucapkan kedamaian. Seorang muslim adalah seorang yang damai ucapannya, damai tingkah lakunya. Muslim dimanapun dia berada menebarkan kedamaian. Tapi kita sering menganggap sepele ucapan salam. Saya mau ngetes jamaah bagus sakinah ini, jamaah ini. Bagaimana jawaban salamnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soal pertama. Soal kedua. Assalamualaikum warahmatullahi. Soal kedua. Soal ketiga. Assalamualaikum. Soal ketiga. Soal keempat. Ketika saya masih mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, masih semangat waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu saya potong, saya cut assalamualaikum warahmatullahi, mulai sedikit menjawab waalaikumsalam warahmatullahi. Saya cut lagi assalamualaikum waalaikumsalam. Satu orang Pak Haji yang warahmatullahi wabarakatuh. Masjid ini, surau ini baru saya dengar ada jawabannya, lam katanya. Ucapan salam itu ucapan yang saling mendoakan. Sebenarnya tidak mudah saudaraku, tidak sulit saudaraku untuk menjadikan diri kita sehat. Ketika ketemu mudahan Ustadz sehat, maka malaikat yang berada di sekitar itu mengatakan doa yang sama untuk Anda. Jadi ketika kita mendoakan orang lain,
Kita menyampaikan salam untuk orang lain, itu hakikatnya mendoakan kita. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah memegang tangannya Muaz bin Jabal. Ya Muaz, maukah aku ajarkan kepadamu satu doa yang jangan engkau tinggalkan doa ini setelah engkau sholat 5 waktu. Rasulullah mengajarkan apa doanya, kita pasti hafal, kita familiar di telinga kita. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rasulullah orang yang senang mendoakan, banyaknya zikir dengan harapan semoga Allah menghapuskan dosa-dosa kita. Apa kata Jibril? Ya Allah, rugi umat Muhammad jika ada orang yang sampai umurnya pada Ramadan ternyata tidak menghapuskan dosa-dosanya. Naik tangga, apa kata Rasulullah? Amin. Pertanyaan saya, kalau Jibril yang berdoa, Rasulullah yang mengaminkan, kira-kira doa itu diijabah atau ditolak Allah? Pasti diijabah. Mengapa? Yang berdoa Ruhul Kudus, pimpinannya malaikat, dan yang mengaminkan manusia Al-Mustafa, pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin kata Rasulullah. Yang kedua, begitu Rasulullah naik tangga, apa doa malaikat Jibril? Ya Allah, rugi umat Muhammad jika ada orang yang Allah panjangkan umurnya, ternyata ketika dia mendapati mak ayahnya masih hidup, tidak menghapuskan dosa-dosanya. Kaum muslimin, pintu surga sudah tersedia, kuncinya bakti kepada kedua orang tua. Begitu mulianya kedua orang tua sampai Allah tempatkan memuliakan orang tua pada urutan kedua. Makanya lewat majlis yang mulia ini, pulang dari majlis ini, sampaikan, tanya anak-anak kita, bisakah mereka mendoakan kita? Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Banyak pintu surga. Mudah-mudahan ada nanti doa-doa orang tua yang memanggil anaknya karena asbab anaknya mendoakan kedua orang tuanya. Dalam hadis qudsi disebutkan, hadirin sekalian, disebutkan ada seorang bapak yang sudah meninggal tapi keadaannya di surga. Dia lembarkannya, nikmat Allah tambah terus, nikmat Allah tambah terus, nikmat Allah tambah terus. Kemudian bapak ini bertanya, ya Allah, amalan apa yang menyebabkan nikmatmu kau tambah terus kepadaku? Apa kata Allah? Wahai hambaku, nikmatku bertambah terus padamu karena asbab doa anakmu yang ada di dunia. Panjang doa, tidak menyertakan doa untuk kedua orang tua, maka doa itu dianggap sepele oleh Allah. Doa tidak menyertakan untuk memuliakan dan mengampunkan doa orang tua, maka doa itu dianggap kecil oleh Allah. Apapun doa kita, libatkan orang tua kita. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itulah kata Rasulullah. Amin. Naik anak tangga ketiga, Rasulullah mengucapkan amin lagi. Apa doa malaikat Jibril? Ini momennya. Ya Allah, rugi umat Muhammad jika ada orang yang disebutkan nama kekasihmu dengan Allahumma sholli ala Muhammad, mereka tidak menjawab sholawat itu termasuk orang-orang yang merugi. Tapi Bapak hadirin sekalian, stimulus itu berpengaruh pada respon. Apa yang diberikan itu tentu sesuai dengan jawabannya. Kalau orang rajin sholawat, maka akan berbagai keberkahan ada di dalamnya. Contohnya ini saja, contoh saja. Tolong jawab dengan jujur, ya. Jawab dengan jujur. Kalau ada imam yang bacaannya semangat, insya Allah makmumnya juga semangat. Tapi kalau imamnya lemah membaca ayat, insya Allah jawaban aminnya juga lemah. Contoh, tolong jawab dengan jujur. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
jujur cuma 4. Soal pertama, soal kedua, jujur. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lain kan? Kalau pertama tadi, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Waladdallin. Tarik leher semua kan? Kenapa? Karena imamnya semangat. Cuman kita nih kalau dalam sholat itu suka dengan imam yang pendek suara. Coba tengok mana ramai tarawih yang 11 rakaat dengan yang 2-3 rakaat 7 menit. Lebih ramai yang meskipun banyak tapi cepat. Cuman kita nih rumusnya begini, Bapak jadi sekalian. Rumusnya begini. Kalau rakaatnya banyak, surahnya agak pendek. Kalau rakaatnya sedikit, surahnya agak panjang. Imam masuk sholat maghrib. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Selesai rakaat pertama, rakaat kedua baca lagi ayat waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Rakaat ketiga selesai. Begitu masuk azan Isya, ada imam, dia maju lagi yang tadi imam itu. Begitu imam Isya, dia juga jadi imam. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Apa yang bacanya? Qul huwallahu ahad. Rakaat kedua waladdallin. Amin. Apa yang bacanya? Qul huwallahu ahad. Maghrib Isya dia jadi imam, yang dibacanya sama-sama qul hu. Begitu subuh, as-salatu khairum minan naum, sampai qomat imam tetap belum datang juga. Dia yang hadir, maju lagi dia. Begitu dia maju, waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Rakaat kedua, waladdallin. Amin. Apa yang dibacanya? Qul huwallahu ahad. Heboh satu komplek. Siapa imam tu? Maghrib kulhu, Isya kulhu, subuh kulhu. Aku tak tahu siapa namanya, tapi kayak namanya Ustaz kulhu. Kita ini kalau udah dengar surat pendek suka, kalau udah panjang mulai. Jujur saja. Ketika imam baca, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Yakin saya di belakang tuh 83 ayat. Imam cerdas. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu akbar. Boleh nggak Ustaz? Boleh? Boleh nggak? Boleh. Karena membaca ayat itu sunnah, baca Fatihah itu rukun. Tapi dalam fikih bukan sekedar boleh tak boleh, tapi pantas atau tidak pantas. Saya bilang kalau membaca ayat jangan Yasin, itu masih panjang 2 huruf, cari yang 1 huruf. Waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Allahu akbar. Boleh, cuman kurang pantas. Aurat laki-laki itu dari atas pusat, lutut ke bawah. Secara fikih sah. Tapi persoalannya itu pantas tak kalau kita ngadap Pak Wakil Wali Kota? Kan secara fikih sah. Ternyata hukum bukan sekedar boleh tak boleh, tapi secara etika pantas tak menghadap demikian. Inilah hadirin sekalian, Rasulullah SAW mengucapkan amin pada malaikat Jibril yang doanya adalah, ya Allah, rugi umat Muhammad jika ada orang yang disebutkan nama kekasihmu mereka tidak menjawab. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, kita sangat kenal dengan Pak Wakil Wali Kota.
Pak Bahasan, kita kenal dengan beliau. Semoga beliau panjang umur barokah. Kita kenal dengan Pak Rianosa, Gubernur Kalbar. Kenal. Tidak mungkin ada yang tidak kenal. Kenal dengan Pak Gubernur, kenal dengan Pak Wakil Wali Kota. Kenal semua. Nah, sekarang pertanyaannya saya balik. Pak Hasan kenal nggak dengan Bapak? Pak Nosan kenal nggak dengan Bapak? Kenalkah kita dengan Rasulullah? Kenal. Tahukah kita dengan Rasulullah? Tahu. Pertanyaannya saya balik, kenalkah Rasulullah dengan kita? Kalau kita kenal Rasulullah harus, kita kenal dengan Rasulullah wajib. Tapi ketika Rasulullah tahu siapa kita, maka itu artinya ada tanda-tanda mengapa Rasulullah kenal dengan umatnya. Kalau Pak Wakil Wali Kota kenal dengan Bapak, berarti Bapak ada tanda-tanda khusus yang tidak dimiliki oleh orang lain. Jika ingin dikenali Rasulullah, maka dua tandanya. Yang pertama, banyak-banyak membaca sholawat kepada beliau. Banyak sholawat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina biyaumina hadha ila yaumil akhirah. Lagi Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil busyara salatan tasiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina biyaumina hadha ila yaumil akhirah. Orang yang rajin baca sholawat, maka Allah akan hapuskan dosa-dosa ringannya. Allah akan muliakan, angkat derajatnya. Makanya termasuk orang yang pelit, kikir, masin, kedekut, itu orang yang ketika disebutkan nama Rasulullah, mereka tidak menjawab dengan Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Hanya kita ini semangat nyebut selawat kalau seminggu pertama Ramadan atau masyiral. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, tadi jamaah Allahumma sholli wa sallim alaihi. Itu seminggu tak betul. Begitu minggu kedua Pak Saleh pula. Cuma tak kayaan gitu. Ya. Begitu dah dekat waktu belum lebaran, seminggu Ramadan masih bagus. Subhanallah, 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 Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Begitu dekat lebaran, lebaran, berubah bukan lagi Allahu Akbar. Bagian dari orang yang rugi, kata malaikat Jibril, mereka yang disebutkan nama kekasihmu, mereka tidak menjawab dengan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, sudah sampaikan di awal tadi, Rasulullah manusia yang paripurna. Apa karakter beliau? Beliau senang mendoakan orang lain. Beliau bertemu dengan sekelompok anak kecil sedang bermain. Rasulullah pegang kepalanya, Rasulullah cium kepala anak itu. Sahabat yang mendekati Rasulullah balik bertanya, ya Rasulullah, sampai sebegitu sayangkah Anda sampai kepala anak kecil itu Anda cium? Apa kata Rasulullah? Barang siapa yang tidak menyayangi, maka tidak akan Allah sayangi. Maka ketika kita masih ada rasa cinta
sayang kepada anak-anak itu bagian dari Rahman dan Rahimnya Allah. Karenanya hadirin sekalian yang dirahmati Allah, kita mengikuti dan melaksanakan maulid ini bukan sekedar seremonial belaka, tapi kita ambil intisari bahwa Rasulullah adalah orang yang satu senang mendoakan, dan kedua senang dan cinta kepada siapapun. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sebagai manusia yang paripurna hadir dalam rangka untuk menyelamatkan kita minaz zulumati ilan nur. Ketika ada peringatan macam ini, hati kita bangga. Di kampung, di pinggiran kota, suasana maulid masih terasa. Bahkan di kampung-kampung itu masih sangat terasa suasananya, suasana keagamaannya. Nun di sebelah kanan kedengaran orang berjanji, Allah 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 laulan nabi masarul qamari wa syafaati Allah. Nun di sebelah kiri kedengaran orang-orang zikir nazam, zikir sambas, Abi Bakarimu bidil jahidina radhiya Allahu an. Zikir sambas. Nun di belakang kedengaran anak belajar Iqra. Batako. Ada Batako tuh Pak Iqra 2 itu. Hanya pesan saya, mohon maaf kalau di antara kita, saya yakin ada yang profesinya guru ngaji. Kalau anak kita diajarkan Iqra, pesan saya tolong diajarkan cara penyebutan huruf hijaiyah, alif, sin, nun, mim. Kenapa? Karena kalau anak kita tidak diajarkan alif, sin, mim, ketika mereka sudah dewasa belajar imam yang jadi ayatnya begini, ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alamak. Oh, alamak kenapa? Karena tidak diajarkan alif, lam, mim. Baru diajarkan mim, lam, nun, sin dan sebagainya. Kalau tidak diajarkan tadi itu alamak. Makmum tidak ngapu. Di belakang Iqra, di depan kedengaran. Nah, usia-usia Pak Wakil Wali Kota, atau mungkin usia saya, atau usia hadirin sekalian, kita ini didikan sistem Baghdadiyah. Belajar kita di sistem Baghdadiyah. Apa itu sistem Baghdadiyah? Lindapanmu jim di atas jaha bawahi, dan dua bawah din mujahidin. Sin di atas syam, sindapan suro ya bawari. Yang bagus ba di atas ba, ha di atas sa, sin ba di atas sam. Yang bagus sub di atas so, lam bawah li, ha dua bawah him. Itu sistem Baghdadiyah. Senang kita kalau di negara sana ada sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Kampung kalau ada sholawatan, komplek kalau ada yasinan, majelis taklim ada di perumahan itu, insya Allah berkah Allah akan turun. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Kalaulah sekiranya satu komunitas, satu masyarakat aman
amanu wattaqau, beriman dan bertakwa kepada Allah, la fatahna alaihim barakatin minas sama. Allah akan buka keberkahan langit dan keberkahan bumi. Maka jika ingin kota Pontianak aman, kota Pontianak adem, kota Pontianak lancar segala urusannya, maka perbanyak majlis-majlis ini. Insya Allah berkah Allah akan turun. Tak perlu dalil mencintai sesuatu. Rasulullah sebagai manusia utama, maka kita harus kepada beliau. Inilah hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Hampir sudah 40 menit. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua, dan kita mohon nanti kalau belum ada dari panitia, saya mohon kepada Pak Wakil Wali Kota untuk memperkuat majelis kita dengan memberikan arahan dan sambutan. Tapi sebagaimana di awal tadi saya berpantun, maka pada kesempatan akhir ini saya juga akan berpantun. Kalau ada jarum yang patah, pantun Bu. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam kain. Kalau ada kata-kata saya yang salah, mohon tidak usah diceritakan ke orang lain. Saya diundang oleh Pak Samsuri lewat WA, surat telepon. Karena Pak Samsuri yang undang saya, maka ada pantun untuk Pak Samsuri. Pergi ke pasar membeli belah, singgah ke toko buah membeli pepaya. Kalau ada kata-kata saya yang salah, jangan salahkan saya, salahkan Pak Samsuri yang mengundang saya. Ceramah tak bagus, jangan salahkan saya. Ceramahnya terlalu ceramah, jangan salahkan saya. Untuk yang terakhir, pantun yang menjadi ikon saya, hidup kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salli wa sallim daiman ala mada Allah. Salli wa sallim daiman ala mada wal ali wal ashab biman qad wa'ada wal ali wal ashab biman qad wa'ada. Semua salli wa Salim daiman ala mada. Allah Allah. Salli wa sallim daiman ala mada. wal ali wal ashabi man qad wa'ada wal ali wal ashabi man qad wa'ada. Salat 5 waktu harus kita jaga, jangan baru sholat kalau sudah tua. Kita tidak tahu mati besok lusa, moga-moga wafat husnul khotimah. Salli wa Salim iman ala mada Allah. Salli wa sallim daiman ala mada. wal ali wal ashabi man qad wa'ada wal ali wal ashabi man qad wa'ada. Kalau uban kita udah bertabur, kalau gigi kita banyak yang gugur, kalau berjalan udah maju mundur, enggak lama lagi masuk lubang kubur. Salli wa sallim iman ala mada Allah. Salli Salim daiman ala mada.
sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf, dan ridho Allah kita harapkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah jazakumullah khairan jazak. Kalau diungkapkan dalam sebuah pantun, membuat selai di dapur rumah, selai disimpan di atas keronton. Pak Ustadz Solihin bukan lagi di hari ceramah, tapi piawai dalam mengatakan pantun. Masya Allah, barakallah. Semoga pantun-pantun yang beliau sampaikan tadi membuka hati kita, memberikan semangat motivasi kita bersama untuk tetap membudayakan syair budaya Melayu ini yang sering kita lakukan dalam setiap acara-acara, baik akhirat kota Pontianak maupun acara-acara selesehan, terima barang pengantin dan segala macam yang budayanya terus abadi sampai sekarang, insyaallah menjadi kebaikan bagi kita bersama. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat datang pada kami ucapkan kepada Wakil Wali Kota Pontianak Bapak Bahasan Ishaq yang hadir tadi bersamaan dengan dimulainya ceramah daripada Bapak Ustaz Solihin tadi. Jadi rencana susunan acara kita itu beliau di depan, oleh karena beliau datangnya setelah ceramah dimulai, maka susunannya kita rombak, kita majukan, kita undurkan sedikit. Jadi kalau sebelumnya setelah ceramah kita undurkan setelah tadi niatnya sebelum ceramah, oleh karena beliau datang terlambat sedikit, maka sambutan beliau dilaksanakan setelah ceramah ini. Jadi sebelum menutup acara kita ini, kita akan mendengarkan kata sambutan dari Bapak Wakil Wali Kota Pontianak kepada Bapak Haji Bahasan Ishaq. Dengan hormat kami persilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wal aqibatu lil muttaqin walhamdulillahirabbil alamin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kepada para alim, para ulama, para kiai, para habaib, para ustadz, para tokoh agama, tokoh RT RW, tokoh pemuda, tokoh muslimat yang saya hormati serta saya muliakan, lebih khusus yang saya muliakan serta saya hormati dan saya kagumi, Ustadz Solihin AZ, MPDI AZ MPDI Pak Ustadz. Alhamdulillah kita doakan beliau semoga dalam safari dakwahnya di momentum bulan Maulid ini terus diberikan kesehatan sehingga bisa memberikan wejangan kepada semua umat, khusus kepada jemaah Majelis Selawat Ashabul Maimunah yang saya hormati Ketua atau Pengurus Surau Babus Sakinah beserta jajaran dan para hadirin hadirat, anggota pengurus serta anggota majelis serta Bapak Ibu undangan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW yang hadir pada kesempatan malam hari ini, yang juga saya hormati serta saya muliakan. Pertama, mari kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada kesempatan malam hari ini yang insyaallah sangat penuh barokah ini kita masih diberikan takdir, kesehatan, kesempatan untuk dapat hadir bersama dalam rangka memperingati kelahiran baginda Nabi besar Muhammad SAW. Tentu dalam keadaan satu walafiat, tidak kurang satu apapun, dan mudah-mudahan kita semua yang hadir pada kesempatan malam hari ini selalu dalam lindungan serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan tidak lupa kita haturkan selawat serta salam kepada Nabi besar Muhammad SAW
karena jasa beliau lah sehingga kita bisa berada di alam yang insya Allah sangat kenikmatan ini, yaitu nikmat iman dan Islam. Baik Bapak Ibu sekalian, ini tadi Pak Kiai pantun, rasanya tak enak walaupun pantunnya nanti tak kemana ini, tidak apa-apa Pak Kiai. Yang penting Pontianak harus pantun. Cuman kalau saya pantun jawabnya jangan cakep Bapak Ibu. Kalau cakep tuh Betawi, kita ini Pontianak. Jawabannya lawan. Berlayar perahu di tengah lautan, Lawar. angin sepoi membawa damai. Lawar. Kita berkumpul dengan keimanan, Lawar. memperingati Maulid Nabi yang mulia dan penuh ketenangan. Lawar. Naik delman ke kota tua, Lawar. singgah sebentar beli pepaya. Dengan hati penuh bahagia, mari kita rayakan Maulid yang mulia. Baik Bapak Ibu sekalian, pertama saya menyampaikan ucapan terima kasih atas undangan dari pengurus atau panitia Babus Sakinah, sehingga pada kesempatan malam hari ini saya bisa bertatap muka, bersilaturahmi secara langsung, dan tentu bisa saling berta'arufu, saling mengenal tentunya. Tolong kalau ketemu pasca setelah malam ini siapa yang tegur duluan. Nah, kalau tak nyawat baru boleh disemprot boleh. Tapi insya Allah nyawat Bapak Ibu. Yang kedua saya menyampaikan permohonan maaf atas keterlambatan karena tadi memang macet itu agak bukan merayap, diam hampir 25 menit. Dan kebetulan tadi sebenarnya rumah saya di belakang ini Pak Kiai. Di belakang cuma tadi ada besok orang sakit di dua rumah sakit, sehingga balik ke rumah dinas habis sholat maghrib, duduk-duduk untuk nunggu waktu. Pas berangkat ternyata macet. Tapi mudah-mudahan walaupun macet, minimal setidaknya saya bisa bersama dan hadir bersama-sama kita, dan alhamdulillah bisa bertatap muka bersilaturahmi kepada Kiai Ustaz Solihin. Saya dengar nama baru sekarang ini bisa bertatap langsung, mudah-mudahan ini merupakan keberkahan bagi saya. Baik Bapak Ibu sekalian, kami atas nama pribadi dan pemerintah Kota Pontianak sangat mengapresiasi agenda-agenda yang sangat luar biasa seperti agenda pada kesempatan malam hari ini. Ini adalah sesuatu yang sangat mulia yang harus kita terus kita lestarikan. Semoga apapun pembangunan di Kota Pontianak, semodern apapun, peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW, Isra Mi'raj atau hall-hall yang ada di kota kita, ini harus terus kita lestarikan dan kita meriahkan di momen manapun. Karena apa? Karena saya melihat tidak ada satu titik pun sisi negatif daripada agenda-agenda seperti ini. Yang ada semuanya positif. Dari ajang silaturahmi, dari kita mendapatkan ilmu tambahan, ketauhidan, keimanan kita, serta kecintaan kepada Nabi besar Muhammad SAW di momen-momen seperti ini. Dan terus terang juga perputaran ekonomi, karena yakin panitia pasti berbelanja di sekitar ini untuk menyediakan konsumsi peringatan seperti ini. Berarti ini semuanya agama, pendidikan agama, silaturahmi, ekonomi, semuanya ada, semuanya masuk. Jadi kalau ada orang yang no maulid, tidak mau maulid, nah ini dipertanyakan, ini dukung siapa, aliran dari mana? Saya yakin budaya Indonesia juga adalah budaya gotong royong atau kebersamaan. Dan Bapak Ibu adik sekalian, kami pemerintah Kota Pontianak pada kesempatan ini, terutama saya dan Pak Edi Kamtono, ini menyampaikan ucapan terima kasih atas doa dan dukungannya pada pilkada tahun 2024 yang lalu, karena momentum seperti ini baru sekarang. Kami dilantik yang kedua ini baru 6 bulan dan belum sempat menyampaikan secara ramai seperti ini. Atas doa dan dukungannya, tolong doakan kami agar kami bisa merealisasikan setiap visi misi program kampanye kami pada tahun 2024 yang lalu, di mana kami ada 25 program unggulan yang insya Allah
situasi dan kondisi apapun, insya Allah akan kami selalu ikhtiarkan untuk bisa dilaksanakan atau direalisasikan, karena semata-mata itu adalah hasil proses keliling kampanye di 29 kelurahan dan kecamatan Kota Pontianak, termasuk kami memberikan insentif kepada guru ngaji tradisional atau guru ngaji alif ba'ta. Jumlah kuotanya sekarang sudah bertambah 1.700 guru ngaji dan pengurus parti upaya. Ini hanya insentif penghargaan, bukan gaji Bapak Ibu, bukan gaji, hanya insentif. Karena apa? Karena kalau pemerintah saja tidak hadir, bagaimana masyarakat yang lain atau para dermawan akan memberikan penghargaan kepada para ujung tombak dalam penegakan syariat agama? Kalau menurut saya adalah para guru ngaji kampung, para guru ngaji tradisional, karena mereka lah yang membina kampung kita. Kalau ada orang meninggal, mereka tidak perlu diundang, pasti datang lebih dulu bersila untuk mengurus suatu fardu kifayah dan lain sebagainya, yang mengajarkan bacaan sholat, yang mengajarkan bacaan wudhu, yang mengajarkan cara mandi hadas besar atau junub, adalah guru-guru kampung yang paling utama, dan sepantasnya pemerintah memberikan penghargaan. Dan yang kedua, program kami di tahun ini yang kami realisasikan adalah memberikan penghargaan juga kepada tokoh RT RW, di mana mereka adalah ujung tombak dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan daerah di tingkatan paling bawah. Yang tahu detail kampungnya itu adalah pasti RT dan RW. Kalau ada RT dan RW tidak tahu situasi dan kondisi masyarakat warganya, tolong jangan dipilih, kalau perlu dipilih ulang. Kenapa? Karena kami tidak menginginkan di Kota Pontianak ini ada masyarakat terlantar dalam segala hal. Agenda-agenda ini terus saya bangga menjadi warga Kota Pontianak, bahwa Kota Pontianak dalam pelaksanaan Maulid Haul Isra Mi'raj ini sangat luar biasa meriah. Tidak ada kondisi apapun, cuman memang terus terang di periode yang lalu hampir 2,5 tahun saya dengan Pak Edi Kamtono, Pak Wali Kota, tidak bisa hadir agenda-agenda seperti ini. Nyaris putus silaturahmi karena dilarang SOP COVID. Kami dipantau, kami kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah ketua dan wakil ketua Satgas COVID. Jadi kalau datang ke ramai-ramai, ini masalah, disorot, ditegur dan lain sebagainya. Karena memang aturan SOP COVID itu hampir 2,5 tahun. Tapi mudah-mudahan di periode kedua ini kami bisa lebih maksimal, dan insya Allah pada kesempatan malam hari ini dengan segala kerendahan hati kami mohon doanya kepada para majelis, para ibu-ibu, bapak yang hadir pada kesempatan ini, wabilus pada Kiai Ustadz Solihin, agar kami ini bisa tetap punya kekuatan sehingga dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama 5 tahun ke depan ini benar-benar bisa dirasakan dan bisa berdampak manfaat kepada masyarakat sekota Pontianak. Dan pada kesempatan ini agenda yang terpenting adalah kami juga berharap bisa langsung bertatap muka pada kesempatan hari ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi kata sambutan sekaligus pemaparan dan penyampaian program visi yang telah disampaikan oleh Bapak Wakil Wali Kota Kota Pontianak, Bapak Haji Hasan SH. Semoga apa yang disampaikan memberikan penyerangan bagi kita bersama, memberikan wacana bagi kita bersama. Itulah program-program yang mungkin telah disampaikan oleh Bapak Wakil Wali Kota yang merupakan panutan bagi kita bersama. Semoga depannya beliau Allah terus berikan istiqamah untuk berbuat di masyarakat Kota Pontianak, berbuat yang lebih banyak lagi, memajukan Kota Pontianak, memberikan kesejahteraan kepada masyarakatnya, memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakatnya. Dan kalau saat ini mereka menjadi wakil wali kota, depannya insya Allah menjadi wali kota. Amin ya rabbal alamin. Takbir. Untuk
Untuk demikian Bapak Ibu sekalian, untuk berikutnya kita akan pembacaan doa penutup yang akan dibacakan oleh Bapak Ustadz Solihin Haji SAG MPDI. Pada beliau dengan hormat persilakan. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وقراباته أجمعين الشكرين بالفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا رب يا فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. اللهم يا جابر كل كثير يا مغني كل فقير يا ميسر كل عسير يسر علينا كل عسير يسر علينا كل عسير يسر علينا كل عسير فتيسر العسير عليك يسير إنك على كل شيء قدير. اللهم طول عمورنا وصحح أجسادنا ونور قلوبنا وأحسن أعمالنا ووسع أرزاقنا وإلى الخير قربنا وعن الشر أبعدنا وقض حوائجنا في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين والمستضعفين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان وزمان. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
berselawat. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Bapak Ustaz Sholihin Hajat SHG MPDI sedang merupakan penutup acara kita dengan memimpin pembacaan doa pada malam hari ini. Semoga apa yang disampaikan, apa yang dibacakan dijawab oleh kita semua, tentunya di mana peringatan Maulid yang berkah pada malam hari ini. Allah sampaikan setiap hajat kita, Allah tunaikan setiap niat baik kita, Allah mudahkan setiap urusan kita, baik urusan dunia maupun urusan akhirat kita semua. Dan Allah jadikan pertemuan malam hari ini merupakan pertemuan yang penuh dengan keberkahan, kebaikan dan nikmat dunia wal akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dengan baiknya pembacaan doa tadi, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara peringatan Maulid dari Surau Babus Sakinah pada malam hari ini. Kami selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas atensi Bapak Ibu sekalian, atas kehadiran Bapak Ibu sekalian yang menyaksikan acara ini dari sejak awal tadi sampai menjelang malam hari ini. Semoga apa yang kita kerjakan terhitung ibadah dan amal pada hendak Allah Subhanahu wa taala. Dan kami akhiri acara ini dengan doa kafatul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfirullah wa atubu ilaik. Kami akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.